Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal maklumi lan iku tetep setengah saking perkara kang kinaweruhan. Kinaweruhan ini sudah diketahui, sudah maklum, sudah jelas, sudah gamblang di kalangan manusia. Ananasa utawi temen sedune, ananasa temen sedune menungso. Ananasa utawi temen sedune menungso iku labuda ora kena ora lam keduwe nas. Minal istimai saking kumpul wal mukhalatati lan campur. Kita sudah paham, sudah jelas, sudah gamblang bahwa manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri, tapi harus bersosial, harus berkumpul dengan orang lain, harus campur dengan orang lain. Li anal farda karo temen setuhune urip ijen-ijenan, individu niku ijen-ijenan. Al wahida kang siji iku la yumkinu ora kongang, ora mungkin apa ayastakila yanto ngijeni sapa al fardu dhewe. Ayastakila niku mandiri bijami hajati kelan sekabehane hajati fardi. Jadi manusia itu tidak mungkin bisa hidup sendiri dengan memenuhi kebutuhannya. Padahal namanya makan gitu saja itu melibatkan beratus-ratus orang, beribu-ribu orang. Kita makan sebenarnya hanya butuh beras dimasak, tapi untuk proses menjadi beras harus menanam. Dalam menanam itu membutuhkan petani. Petani tidak cukup, tidak mampu tanpa ada pacul, berarti membutuhkan pandi untuk membuat pacul, untuk membuat arit, untuk membuat luku. Pemana sekarang luku pakai mesin, itu membutuhkan Jepang, orang ahli mesin. Lalu butuh rabuk. Mes itu melibatkan beberapa karyawan, melibatkan beberapa pabrik dan karyawan dan peralatan, butuh mesin gede. Mesin yono kareti, butuh tukang karet, berarti petani karet. Lalu setelahnya panen harus dibawa pulang, butuh sepeda motor, butuh ban, butuh bensin, butuh solar, butuh yang membuat sepeda motor. Ini. Lalu pulang membutuhkan jalan, tukang aspal, butuh aspal. Setelahnya dibawa pulang terus kering, butuh selepan. Dan dibawa pulang juga butuh kebo. Kebo itu tukang kebon kan. Butuh gelangsing. Gelangsing butuh tukang buat plastik, ya. Itu sudah berapa orang saja itu. Bawa pulang, simpen membutuhkan rumah. Rumah membutuhkan dinding. Dinding butuh bataku, foto. Harus melibatkan tukang bataku. Bataku butuh semen. Harus melibatkan pabrik semen Gresik. Membutuhkan besi. Harus membutuhkan dari pasir bawa ke Jepang untuk bikin besi. Membutuhkan reng usuk dan penggarapan. Butuh tukang. Tukang butuh patuk, butuh tatah, melibatkan pandi. Insyaallah
Terus butuh genteng. Genteng melibatkan orang ahli genteng. Orang kayak genteng ya butuh mesin kayak ngidai kayak sembarang ngeten. Wah niku sudah berapa ratus orang. Itu disimpan. Lalu untuk selepan yang ngoten butuh beraneka ragam orang. Setelahnya jadi beras butuh ompreng. Karena tidak bisa masak kalau tidak cari ompreng. Panci. Terus butuh kayu bakar. Kalau di kayu bakar ya gas. Ya. Butuh air. Gak bisa kita memenuhi semuanya ini. Bisa tani gak iso pandi. Iso pandi gak iso tani. Lalu dari rumah kita kalau butuh untuk membutuhkan bantuan orang lain butuh tukang seleb, berarti kita harus komunikasi, kudu istimewa, kudu kumpul. Kalau kumpul karena manusia butuh pakaian. Nah butuh pakaian berarti harus butuh beras, butuh benang. Benang butuh kapas, berarti butuh petani yang menanam kapas. Wah terus itu nggak bisa hidup sendiri. Mau marut klopo ini masih butuh melibatkan banyak orang. Ini makanya manusia itu adalah makhluk yang sosial, tidak harus kumpul, harus bersatu, harus bertemu. Karena tidak bisa hidup dengan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mandiri, gak bisa. Bahkan umpama orang satu Blitar ini pergi semua, kamu disuruh di Blitar aku sendirian, kira-kira wani ora ini. Nanti masak sendiri, kalau mungkin makan ya harus nanam padi sendiri kan ya. Terus ditutu ya dideploy sendiri, dimasak sendiri. Kalau ingin kelapa ya menek sendiri, jatuh sendiri. Kalau loro sendiri, ada yang mijeti, kira-kira bisa kan? Enggak bisa. Wong mati ya lek digendong karo ya ora iso kok. Gak bisa ngeleng dhewe mati ini. Wis budal butuh tonggo. Ini makanya wana'mul annan nasa la budalakum minal istima' wal mukhalatah. Manusia itu adalah makhluk yang sosial, harus berkumpul, harus campur. Karena individual tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya dengan sendiri. Kita belajar butuh guru, butuh murid. Guru tok katene mulang sapa? Apa mulang dampar? Murid tok gane sing mulang ya rame tok, ngoten. Ana taksi ana penumpang tok gane taksine ya gak mlaku. Ana taksine gane kena supire juga jalan. Supir tok ana penumpang ya ora oleh dhuwit, ngene ya. Lah wong lara butuh dokter. Dokter butuh wong lara. Dokter tok gane wong lara nganggur. Wong lara tok gane dokter ngereng, ngene ya. Ngereng terus. Ya wis semuanya butuhkan. Lalu dokter butuh suntikan. Butuh obat butuh ramuan, rempon. Terus makanya tidak ada orang yang sakit sama sekali, dunia ya sepi. Sulit, nggak bisa hidup. Coba kalau gak ada rumah sakit, ada orang sakit berarti gak ada rumah sakit. Gak ada rumah sakit berarti gak ada dokter, gak ada perawat, gak ada karyawan. Wah, kabeh hati kawan apa jenenge kene ngono. Nah, kalau sudah ngono, warung-warung di sebelah rumah sakit nggak laku, tukang satpam juga laku, ya. Terus dengan adanya orang sakit sehingga menyerap tenaga dokter, karyawan, satpam, kemudian tukang sampah, terus warung-warung di depan dan kendaraan. Wah ini makanya orang sakit itu manfaatnya luar biasa, jangan dianggap negatif, itu positif. Dengan adanya corona ini penggali kubur kaya. Terus satu hari dapat berapa? Padahal satu galian itu 1.800. 1.800 kalau dibagi orang 4 berarti 400. 450. 450 kalau satu hari ada orang mati 10 berarti 4,5 juta orang satu loh gitu. Ya gak waktu corona ini sepi wong mati. Akhirnya tukang gali kubur ya
rodok sepi gitu loh jadi semuanya diambil kemanfaatannya, kemaslahatatannya. Dan dengan corona ini orang-orang yang bikin vaksin kaya raya. Bagaimana tidak, wong 200 juta butuh vaksin semuanya. 200 juta itu lah sehari pisan itu 200 juta. Kalau seribuan berapa? Padahal 200.000 orang. Wah kaya raya semuanya. Inilah kalau kita mau mengambil masalahnya. Wong dodol kain bungkus wong mati, yo laris. Termasuk terbelo kot peti mati, waris. Kalau ndak waktu corona nggak laku-laku, ini ya. Dengan adanya corona banyak orang mati, wah peti terus. Supir ambulan terus oleh bayaran terus, wah tengen ya. Fawa mangko te fardhu kumutarun kang kapeksa bi hukmil darurati kelawan hukum mesti ilal istimai. Mesti niku kudu niku harus niku gak mau tidak, gak boleh tidak. Ilal istimai mari kumpul aladzi kang yajribu kang nari apa aladzi ila ummatihi ana izala dia seribu ilah ummati maring ummati fardi al khaira ing kebagusan wayat pau ila apa masa ummati ilal istima' ala dzikang yajlibu ila amnihi apa amatihi ila ummatihi maring ummati fardi al khaira ing bagus nari al khaira ing bagus wayat paulan nari nyeka pasya aladhi anda saking ummatihi asyara ing Allah wasyab wadara wadaira lan bahaya. Jadi individual orang satu ini pasti akan membutuhkan pertemuan perkumpulan yang bisa menarik pada umatnya untuk melakukan kebaikan, menolak kejelekan, menolak bahaya. Berarti fal ittihadu mangko utawi kemanunggal, kebersamaan, persatuan. NKRI berarti kesatuan. Wartibatul qulubi lan sambungi pira-pira ati bibak dia kelan setengah kulub watado furuha lan tulung-tulungani kulub ala amrin wahid ala amrin wahidin ing atase perkara siji wastima'u lan kumpule kulub ala kalimatin wahidatin kalimat siji iku min ahammi asbabis saadati tetep saking luwih penting-pentingi sebab-sebabe kabegjan. Jadi kita bersatu, sambungnya hati satu dengan yang lain, saling membantunya hati satu dengan yang lain untuk melakukan suatu hal. Pertemuannya kulub, pertemunya hati, tekadnya hati untuk satu kalimat. Satu kalimat itu termasuk misalnya satu kalimat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu kalimat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi tidak bisa menggantikan rukun Islam. Ya ngono. Waduh, ini rukun penak. Tapi yo kalau rukun terus gak ada masalah,
Kalau gak ada masalah, wartawan gak laku. Wartawan gak laku ya gak ada duit. Akhirnya ada yang mokong-mokong, gak sepakat dengan Pancasila, gak sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dianggap negara toghut. Akhirnya menjadi rame. Setelah menjadi rame viral, maka wartawan akan punya berita. Dan di berita berarti lari sebalik malah enak TV. Sing ngono ae anune. Wa aqwa dawa ilma khabati wal mawaddati. Iku min ahamisadati wa aqwa dawa ilma khabati lan luweh kuat-kuate perkara kang narik maring demen wal mawaddati lan dikasih demen. Wa kam lan pirang-pirang bi kelawan ittihad umiraden rameaken opal biladu pira-pira negara wasadat lan dadi pemimpin sapa al-ubadu sapa al-ibadu pira-pira kawula dengan adanya bersatu menuju Indonesia. Dengan adanya bersatu ini merupakan kekuatan yang menarik untuk saling mencintai. Bagaimana tidak, berapa dengan ittihad berapa negara bisa menjadi ramai, menjadi ramai. Ketika Indonesia masih dalam penjajahan oleh Belanda, Portugis, Jepang, semua satu kali Indonesia satu kalimat merdeka. Merdeka, ya merdeka temenanan. Menurut akhirnya merebut dari kota Priangan, halo Bandung, ibu kota Priangan. Oh lama peta tidak berjumpa dengan kau, mari bung rebut kembali. Nah, sekarang sudah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Ya, sebetulnya ya. Wasadat wantasarolan dadi gumelar opal umron keramian. Watakot damat lan dadi maju opal lauton tanah air. Tanah air. Kenapa diani tanah air? Kita satu tanah, satu air, sebab manusia itu dijadikan dari tanah dan air. Jadi manusia itu dijadikan tanah dan air, makanya kamu yo jadikan dari tanah dan air Indonesia. Loh kok bisa saya keluar dari perut sang ibu? Yang ada di perut sang ibu bisa mengeluarkan kamu itu asalnya menjadi pejuh. Pejuhe bapak, pejuhe mbok, dadekno siji. Terus akhirnya berkembang menjadi kamu. Perlu kita ketahui pejuh itu apa? Mani. Mani itu dari apa? Darah. Darah itu dari apa? Darah itu hanya dari telo, dari gabah, dari kangkung, dari terong, dari lompong, dari tewel. Ini ajal gak dipakani tewel, gak dipakani kangkung, gak dipakani beras, ora enek getihe. Dengan dipakani beras, pakani kangkung, dari tewel, itu kates, akhirnya keluar mani. Mani jadikan satu bisa besar niku ya mergo dileboni kangkung, dileboni tewel, dileboni apa? Gabah, dileboni lompong, dileboni terong, dileboni apa iku sembarang-barang wis niku. Lah sedangkan tewel iku aslinya tanah dan air. Wong beton tekene tanah terus
Bareng dengan tanah menjadi dengan tanah air menjadi besar, terus akhirnya menjadi tewel. Lah tewel itu kanggo buahnya nongkon, buahnya untuk manusia, daunnya untuk wedhus. Lah ni menungso karo wedhus niku kakak adik ngono lho dulur tunggal bapak tunggal mbok ngoten lho. Mulane kuwi aja sampai melosoro wedhus, kalau ketemu yo kakak ngene ya. Nah, itu kakakmu. Lho karena percaya kamu itu. Nah, kuwi biyen dari tewel tau ini. Gabah itu dari tanah dan air menjadi gabah. Nah, gabah itu juga dibagi-bagi. Gabahnya jadi kamu, batangnya jadi kebo sapi. Berarti kamu dengan kebo sapi itu juga saudara. Lah kok saudara terus kamu lahir, itu saudara ini aslinya saudara kandung kamu. Kamu lahir, terus dikasih mimi sapi. Makanya dengan anak-anaknya sapi itu kamu saudara. Tunggal suson termasuk mahram itu siang Mulane gale dirabi mergo mahram berapa tunggal susu lho anggitmu. Ora percaya kowe ini. Niki lho, mulane diarani tanah air. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ngene. Wa usisat lanten niku jenenge dasari apa al mamaliku biro-biro kraton. Dengan persatu akan jadi kerajaan. Wasahulat lan gampang apa al masaliku biro-biro dalan. Dengan bersatu akhirnya infrastruktur, enek tol, enek jalan bawah. Wah, enak wis. Wa kasurolan ake apa tawasulu berhubungan ila ghairi dzalik lan maring liyane mengkono-mengkono intasar umran min fawaidil ittihad saking pira-pira faedahe bersatu ala zikang wa kang utahi ala ziku adamul fadhail luwih utamane luwih agung-agunge keutamaan wa amtanul asbabi lan wih kokoh-kokohe sebab wal wasaili lan sarana. Jadi bersatu niku termasuk sarana untuk memperkokoh. Kalau kamu tidak bersatu, tidak baik dengan tetangga, tidak baik dengan saudara, akan melarat. Bagaimana tidak? Dodolan ora laku. Kenapa? Tonggone ora gelem, tonggone enggak seneng. Lek enggak seneng kabeh yo sapa sekate tuku jajal. Sulit, sakit gak ada sing ngendang, gak enek sing ngendangi. Utang duit gak enek sing ngutangi. Lho kok tenan yang akhirnya bingung. Karenanya wakot ausolan bakot akho lan teman-teman akan seduluran sapa Rasulullah baina ashabi ing dalam antarané pira-pira sahabat Rasul radhiyallahu anhum. Di Kanjeng Nabi niku kalau ada orang pendatang, ada orang ngaji dan sebagainya, kita tak dadakno dulur ya, menjadi persaudaraan. Waqat akhir Rasulullah baina ashabi radhiyallahu anhum khataka annam sing temen setune ashab ikafi tawadihim ing dalam asia-asiane ashab patara bihim lan welas-welase ashab wa tawasulim lan sambung-sambungan ashab iku jasadun wahid dadi jasad siji. Contone ana sahabat Abi Darda. Terus karo Rasulullah didadekno seduluran dengan Salman Al Farisi. Lha ngoten anune.
Izastaka ing dalem marikalani lara sapa apa udhun anggota minggu saking jasad tadaa mongko tarik-tarikan lahu krana arai udhun apa sairul jasad iskerene jasad bil kumak lan lara panas wasariran melek sing lara untune ngono ya anggota jasate kabeh awake panas lan bengi melek mripate melek cangkeme bengok-bengok karo dikir padahal saking ora melok lara kuwi melok-melok sikile sing lara cangkeme ya awake panas tapi zalika maka kelan mengkono-mengkono tada'alahu kanat ana apa nusratuhum kumpul aku pertolongane ashab ala adwi mengatasi musuhi ashab makilati adatim serta kidik wilangane ashab. Dengan ini walaupun sahabat Nabi sangat minim sekali, tapi karena berkat kebersamaan, berkat kebersatuan, akhirnya bisa menjadi mengalahkan beberapa musuh. Fatawihu mengko fatawahu mengko padha nundukaken menundukkan iku mentaklukkan iku mengalahkan sapa si ashab al mamalika ing pira-pira kraton wa tatahu lan bisa buka ning menang sapa si ashab lau krana arai sapa wa tatahu al bilada ing pira-pira negara wa masyaru lan pira-pira padha bangun sapa si ashab al amsara ing pira-pira kutha wa madhu lan padha ndawakaken sapa ashab zilalal umrani ing niku lho aup-aupe keramian berteduh wis bangunan lah wasaddu asyadu lan padha nguwataken sapa si ashab amama lika ing pira-pira katon wasahalu lan gandhengaken sapa si ashab utawa wasahalu lan gampangaken sapa si ashab almasalika ing pira-pira nggon lumaku qaulu ta'ala qala ta'ala wa atainahu min kulli syai'in sababa lan paring sapa ingsun ing Dzulqarnain min kulli syai'in saben-saben suci sababan al-kahfi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.